Ibu, para saudari dan saudara terkasih, beberapa permenungan yang bisa kita kembangkan dari bacaan-bacaan hari ini. Yang pertama, dalam bacaan Injil tadi memberi kerangka kita secara gamblang terkait dengan apa yang menjadi kebiasaan Gereja Katolik hingga sekarang. Di ayat-ayat terakhir Injil Santo Yohanes tadi ditulis demikian. Masih banyak tanda mukjizat lain yang diperbuat oleh Yesus di depan mata para muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi yang telah dicatat supaya kamu percaya Yesuslah Mesias, Putra Allah, dan supaya karena kamu percaya, kamu beroleh hidup dalam namanya. Maka itu kacamata yang perlu kita pakai, para saudari dan saudara, kalau kita membaca kitab suci dan kalau kita mau memahami tradisi dalam Gereja Katolik. Mari kita coba terapkan pada bacaan hari ini terkait dengan tidak semuanya tertulis tetapi dihidupi juga sampai sekarang. Misalnya, dalam tahun yubileum ini masih saja ada yang bertanya kepada saya terkait mengapa Porta Santa. Apakah harus Porta Santa? Apakah Porta Santa itu sah, valid menurut kitab suci dan macam-macamnya? Manakah bukti kitab suci para rasul itu membuat gerejanya dengan Porta Santa dan macam-macam? Bapak Ibu para saudari-saudara, kalau kita membaca keempat Injil, rasa-rasanya kita akan menemukan tradisi porta-portanan ini. Nah, salah satunya Anda bisa lihat dalam bacaan pertama. Tadi dikatakan ada Porta Salomo. Jadi kalau kita mengatakan, kalau masih di antara kita ada yang merasa kurang yakin porta-portanan coro Katolik itu cuma buatan-buatan Gereja Katolik tanpa dasar Alkitabiah dan tidak ada tradisinya sama sekali, maka rasa-rasanya bacaan sore hari ini memberi jawabnya. Nanti dulu kalau mengatakan yang kita miliki itu hanya akal-akalannya orang Katolik, enggak, karena ternyata dalam tradisi kitab suci juga ada. Memang tidak tertulis Porta Santanya, tetapi tertulis salah satu contohnya. Di serambi Bait Allah itu ada macam-macam serambinya, ada macam-macam namanya. Pintunya juga diberi macam-macam nama, karena lewat sana orang diharapkan masuk sambil mengharapkan rahmat tertentu. Maka sebetulnya kalau mau, kita punya beberapa pintu ini bisa diberi nama satu-satu. Entah nama apa nanti silahkan dirapatkan. Tetapi kalau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, kok sial angkanya Bapak Ibu 13, maka pintu yang ke-13 nanti perlu diberi nama pintu anti kesialan, itu juga bisa. Tapi dasarnya mana Bapak Ibu? Kitab suci ada. Maka jangan lagi ada yang bertanya, kalau putra putri kita juga bertanya, kok kita orang dasar biblise ada bacaan ini. Itu ya. Jadi sekedar ingin memberi gambaran tradisi yang kita pakai tidak semuanya pasti ditulis tetapi dalam kitab suci, tetapi pasti ada dalam tradisi kalau kita mau merunutnya kembali. Salah satu yang perlu kalau mau diberi nama pintu-pintu kita ini Bapak Ibu, pintu rahmat air mata, itu perlu ditulis. Karena apa? Karena kadang-kala kita merasa diri benar, lalu tidak pernah menyesali dosa dan kesalahan, maka nangis itu rasa-rasanya memalukan, gitu loh. Maka perlu rasanya salah satu pintu ini namanya pintu rahmat air mata. Keren. Nanti sambil lewat situ selalu masuk sambil berdoa, Tuhan berilah saya kemampuan untuk menangis karena saya selalu bangga dengan dosa saya. Buatlah saya kalau tahu saya berdosa, saya mewek-mewek gitu. Itu bagus. Ya silahkan sekali lagi nanti didapatkan, rumah Anda sendiri diberi nama itu juga bagus juga. Itu yang pertama Bapak Ibu para saudari-saudara terkait dengan kata-kata pakai kacamata dalam bacaan Injil tadi. Tidak semuanya tertulis, tetapi yang tertulis supaya kita percaya. Yang tidak tertulis bukan berarti keliru, karena tetap bisa dirujuk dalam tradisi jemaat perdana. Itu yang pertama. Lalu yang kedua Bapak Ibu para saudari dan saudara, kalau kita merayakan Minggu Paskah yang kedua sebagai pesta kerahiman ilahi, maka yang tidak bisa kita lupakan dalam benak kita itu ada beberapa orang.
Yang pertama, yang terakhir tentunya Yohanes Paulus kedua, karena yang meresmikannya 25 tahun yang lalu sebagai salah satu pesta dalam tradisi gereja Katolik adalah Yohanes Paulus kedua. Semoga saya tidak meleset. Kalau meleset nanti tolong direvisi. Itu satu orang yang perlu kita kenal dan sekarang sudah menjadi Santo Yohanes Paulus kedua. Lalu orang kedua yang perlu kita ingat adalah Santa Faustina yang menyuarakan perlunya membaktikan pekan kedua Paskah bagi bakti kita kepada Tuhan yang menjadi sumber segala kerahiman. Lalu yang pertama Bapak Ibu yang seringkali terlupa, pesta kerahiman ilahi rupa-rupanya mengingatkan kita kepada kisah terkait dengan lambung Tuhan kita Yesus Kristus yang ditusuk dengan tombak, maka keluarlah air dan api. Itu jadi dari lambung Tuhan keluar api dan air dan darah. Maka kita tahu itu. Maka yang orang pertama ini, orang yang paling awal ini yang kadang-kala kita lupa. Yang ternyata dalam tradisi gereja Katolik meskipun sekali lagi tidak tertulis dalam Injil, tetapi orang yang menusuk lambung Tuhan kita Yesus Kristus dengan tombak itu ternyata menjadi orang kudus juga dalam tradisi Katolik. Sekali lagi mohon maaf kalau saya keliru, yang saya baca keliru, mohon maaf, nanti silakan direvisi. Namanya Santo siapa para saudari-saudara? Longinus. Nah, namanya Santo Panjang. Namanya Santo Longinus Bapak Ibu. Maka dia yang menusuk tombak, menusuk lambung Yesus dengan tombak, lalu terpancar darah serta air pertama kali ke mukanya, kemudian dia menerima rahmat baptis dan Roh Kudus. Saat itu dia menjadi pengikut Kristus setelah dia melihat peristiwa mukjizat itu. Maka Santo Longinus, maka peristiwa kerahiman ilahi dibantu, kita memiliki perayaan itu karena dibantu tiga tokoh ini. Apakah tidak ada dasar kitab sucinya? Tertulis dalam kitab suci nggak ada. Nama-nama itu tidak ada, tetapi peristiwanya ada. Tetapi namanya dari mana kita harus menurutnya dalam tradisi. Mungkin kalau kita bertemu dengan orang yang hanya membaca kitab suci, pasti akan mengatakan, loh Santo Longinus tidak ada, ya nggak ada dalam kitab suci. Tapi kan ada tokoh prajurit yang menusuk lambung Yesus dengan tombak, lalu keluarlah darah dan air. Dalam tradisi berikutnya, orang ini dikenali dengan nama Longinus. Ada yang namanya Longinus Bapak Ibu? Nah, kalau enggak besok penguatan tanggal 31 Oktober bisa salah satunya pakai. Hanya tawaran, tidak sebuah keputusan. Itu yang kedua, para saudari dan saudara, terkait dengan peristiwa pesta kerahiman ilahi. Nah, berikutnya Bapak Ibu para saudari dan saudara yang ketiga, terkait dengan pesta kerahiman ilahi ini sendiri. Kita mengenangkan hari ini 7 hari Paus Fransiskus berpulang. Dalam refleksi Paus Fransiskus beberapa tahun yang lalu menarik Bapak Ibu. Paus Fransiskus menulis satu pertanyaan yang sangat fundamental bagi kita orang beriman Katolik. Kalau kita orang beriman Katolik tidak memiliki rasa perasaan ini, rasa-rasanya pesta kerahiman ilahi itu kosong, hampa, enggak berbekas apa-apa. Maka Paus Fransiskus itu pernah bertanya demikian, siapakah yang bisa merayakan rahmat atau siapakah yang bisa merasakan rahmat pesta kerahiman ilahi? Atau manakah kriteria orang yang bisa merasakan rahmat pesta kerahiman ilahi? Nah Bapak Ibu, kira-kira sinten sing saged ngraosaken rahmat kerahiman ilahi? Kira-kira siapa? Ada orang yang mengatakan memang semua orang. Oh iya, semua orang. Oke lah, semua orang. Lalu ada yang mengatakan lagi orang-orang Katolik. Oke lah, terlalu eksklusif kalau orang-orang Katolik. Tetapi Paus Fransiskus itu mengatakan yang dapat merasakan anugerah dan merasakan gemetar gentar karena rahmat pesta kerahiman ilahi adalah orang-orang yang senantiasa, dalam bahasa Santa Faustina, mereka yang senantiasa mempersembahkan kepada Tuhan segala dosa dan kelemahan. Dan sekali lagi mungkin kita akan mengatakan dalam kitab suci enggak ada. Sorry Bapak Ibu para saudari-saudara, kadangkala memang kita bertanya, mana sih teksnya? Mana sih tulisannya? Memang tidak ada tertulis hurufiah seperti yang baru saja saya sampaikan.
Tetapi para saudari-saudara, dalam bacaan pertama tadi, maka kita bisa mengenali gagasan terkait dengan orang yang mengaku bersalah, orang yang membawa segala kelemahannya kepada Tuhan adalah mereka yang pertama-tama akan merasakan adanya rahmat, kerahiman ilahi datang pada mereka. Maka dalam bacaan pertama tadi diceritakan demikian. Pada waktu itu para rasul mengadakan banyak tanda dan mujizat di tengah masyarakat Yahudi. Semua orang beriman berkumpul di Serapi Salomo dan seterusnya, lalu membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya, bahkan dengan bayangannya saja mereka sembuh. Maka para saudari-saudara, kalau kita membaca kisah para rasul, kita jangan langsung ke kisah para rasul, tetapi kita harus membacanya dulu dari Injil Yohanes. Injil Yohanes tadi dibacakan demikian, Bapak Ibu. Para murid berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci rapat. Mereka takut kepada para pemuka agama Yahudi. Bapak Ibu para saudari-saudara, alasan ini terlalu kecil. Kita perlu membaca dari Injil-Injil yang lain. Kalau kita membaca dari Injil-Injil yang lain, lalu kita membandingkannya dengan perikopa-perikopa dalam kitab suci yang lain, Bapak Ibu, Anda akan menemukan cerita yang mirip-mirip ini di salah satu kitab suci, di kitab Kejadian. Maka mari kita bantu Bapak Ibu dengan gambaran ini, cerita ini. Ketika Adam dan Hawa makan buah terlarang, ketika Allah datang mengunjungi Taman Eden, apa yang dilakukan Adam dan Hawa? Pergi ke pasar. Gimana coba? Siapa yang ingat? Ketika Adam dan Hawa selesai makan buah terlarang, lalu Tuhan rawuh di Taman Eden, apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Bersembunyi. Dan itu persis para saudari dan saudara. Nanti ceritanya ketika Gusti Allah itu bertanya pada Adam dan Hawa, kowe donan ndi? Apa jawaban Adam dan Hawa? Aku ngumpet mergo aku wedi. Itu tuh bukan. Aku ngumpet mergo aku kudo. Itu tuh ya. Jawabannya kan karena saya telanjang. Tetapi dia tidak mengakukan saya bersembunyi karena saya sudah melakukan kesalahan. Ini sama seperti ke-10 murid, Bapak Ibu. Tadi para murid sebetulnya dalam Injil Yohanes, ketika kita membaca teks Injil hari ini, sebetulnya kita diajak untuk mengimajinasikan ngopo janjani para murid setelah mendengar berita Tuhan yang bangkit tidak kemudian berani tampil, tetapi malah masuk ke ruangan semuanya dikunci rapat. Bukan sekedar takut pada para pemuka Yahudi, tetapi dia takut karena segala kesalahan yang sudah mereka lakukan kepada Tuhannya. Sebetulnya kalau kita mau mengimajinasikan ini, maka para murid itu kunci pintu karena mereka takut nek Gusti rawuh ndukani, itu gagasan. Maka kemudian Tuhan datang. Lalu apa yang dikatakan para murid, apa yang dikatakan Tuhan Yesus pada para murid? Ojo wedi. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan pada para muridnya ojo wedi karo aku? Karena Tuhan Yesus tahu mereka ketakutan karena merasa bersalah. Maka ketika para murid akhirnya mengakui aku salah, biyen pas Gusti nandang sang soro tak tinggal lungo, maka akhirnya nanti jadi bacaan pertama Bapak Ibu. Ketika mereka sudah mengakui salah dan mengakui cinta Tuhan yang mengampuni seluas-luasnya atau setuntas-tuntasnya, maka para murid seperti bacaan pertama tadi. Dia berani keluar kemana-mana, tidak melakukan apa-apa, hanya berjalan dan memperlihatkan diri, maka semua orang sakit yang datang mendapat kesembuhan. Maka para saudari dan saudara, pesta kerahiman ilahi dengan demikian rupa-rupanya diadakan untuk memberi kesempatan kepada kita, dan ini legasinya Paus Fransiskus mengajak kita setiap kali, terutama dalam tahun ini, senantiasa mengakui bahwa saya orang-orang yang berdosa, saya orang-orang yang punya kelemahan. Bapak Ibu para saudari dan saudara, pada malam Paskah saya berjanji, kadangkala kalau sempat saya mau mengajak kita merenungkan bagian-bagian dari perayaan Ekaristi. Nah, pengalaman supaya kita selalu merasa sadar bahwa aku ki wong dosa, wong sekeng, Bapak Ibu, ada dalam rumus tobat saya mengaku. Mengapa coba?
dalam tobat saya mengaku Bapak Ibu, Injil berbicara. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus berbicara. Mari kita ingat-ingat lagi rumus saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudari-saudara sekalian, berarti pada panjenengan semua. Jadi kalau saya mengaku Bapak Ibu, saya mengaku kepada Tuhan dan kepada panjenengan, sebetulnya kita mengatakan, Bapak Ibu, saudari-saudara, aku kuwi wong dosa, saya punya salah. Dan itu sebetulnya diajak jangan hanya sekedar dikatakan, tetapi menjadi kesadaran. Jadi setiap kali kita bicara seperti ini Bapak Ibu, selalulah punya kesadaran. Saya pun dilatih akhirnya. Ketika saya mengatakan ini Bapak Ibu, saya mengatakannya bukan sebagai orang yang benar, tetapi dengan kesadaran, saya ngomong ini Bapak Ibu yang bicara di depan panjenengan adalah orang yang salah. Pak Bu, kalau kata-kata saya salah, saya mohon ampun. Dan yang menarik Bapak Ibu dikatakan juga, saya berdosa, saya kalau bahasa Jawa bagus Bapak Ibu. Kok malah kalau apit agengi dosa kawula gitu tuh ya. Bahkan saya tidak mengatakan saya berdosa, saya sungguh berdosa. Dalam bahasa Indonesia nggak terasa sangat menggigit sih Bapak Ibu. Tapi kalau dalam bahasa Jawa, karena saya dosanya gede banget itu loh Bapak Ibu. Bahkan dalam bahasa Latin pun juga sama, mea culpa, maxima culpa. Dosaku gede banget, maksimum. Maka Bapak Ibu para saudari-saudara, harapannya setiap kali kita mengatakan saya mengaku, kita itu mengatakan aku ini salah loh. Dengan orang sekitar itu saya itu salah. Dan itu sebetulnya menjadi kerangka hidup orang beriman Kristiani. Maka peristiwa kelahiran ilahi bisa bicara dalam diri kita. Senadyan aku tiang seken dan senadyan saya itu orang berdosa, tapi Tuhan mencintai. Lalu berikutnya menarik Bapak Ibu, ini kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada panjenengan semua untuk mendoakan saya. Dan itu persis toh kata-kata Tuhan Yesus ketika disalib. Apa kata-kata Tuhan Yesus, doa Tuhan Yesus kepada Tuhan untuk orang-orang yang mempersengsarakannya? Apa coba? Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sama Bapak Ibu. Jadi para saudari-saudara, kalau kita mengatakan saya mengaku pakai rumusan, saya mengaku Bapak Ibu gagasannya, panjenengan semua diminta oleh diri Anda sendiri untuk melakukan sembahyang bagi semua orang di sekitar Anda. Maka kalau besok ada yang melarani manahipun panjenengan, maka ingatlah saya mengaku. Aku bar dilarani bapakku, maka aku yo wong dosa kok, aku wong dosaku iki janjane yo ora kurang-kurang. Maka lalu kembali ke kalimat berikutnya, Pak, panjenengan tak sembahyang. Gitu Bapak. Maka itu ajakan saya mengaku. Maka ajakan pesta kelahiran ilahi mengajak kita untuk mengenali awake dhewe juga bersalah. Saya berkata-kata di depan ini juga bersalah. Bapak saya, Anda semua juga punya salah. Dan menariknya adalah mari kita saling mendoakan karena kita bersalah. Kita punya salah. Maka nanti kalau ada yang bertanya kepada kita satu sama lain lagi, kae sedulurku salah karo aku, opo sing kudu tak tindake. Nah, sekarang kita tahu apa yang harus kita lakukan? Sembahyang. Apakah harus mengampuni 70 kali 7 kali? Ya, salah satu mengampuni itu adalah ketika kapan kita bisa mengampuni? Ketika saya bisa nyembayangke orang yang bersalah kepada saya, sing nglarani saya, yang menyakiti saya. Tuhan ampunilah dia. Tuhan ampunilah dia. Ampunilah dia. Nah, itu pesta kerahiman ilahi Bapak Ibu. Rahmat kerahiman akan bisa kita rasakan ketika kita bisa merasakan saya pun orang-orang yang punya kesalahan. Maka kalau kita hidup sebagai orang yang sadar saya pun punya kesalahan, ketoke apa IDW sekali lagi mengulang apa yang saya katakan ketika malam Paskah, rasa-rasanya nggak akan ada lagi kok orang-orang Katolik yang atos-atosan. Enggak. Setiap kali orang Katolik itu merasa dirinya atos, suarane soyo apa itu namanya? Seru, mripate
lewati soyo arep metu saka wadahe lalu oh iya aku dosaku gede banget gitu tuh Bapak Ibu. Maka selesai. Relax lagi. Maka pesta kerahiman ilahi mengajak kita para saudari-saudara, yuk kita rasakan nikmat kerahiman ilahi, bukan hanya sekedar perayaan yang seremonial, tetapi mari kita rasakan, dan supaya kita bisa merasakan, salah satu caranya adalah dalam rumus Ekaristi. Mari kita mengakui, aku iyo dosa. Saya juga salah. Saya minta tolong doakan saya. Maka sekali lagi, rasa-rasanya kerahiman ilahi, relevansinya untuk dalam kehidupan kita sehari-hari apa? Rasa-rasanya kita tidak akan lagi atos-atosan Bapak Ibu dalam hal apa? Bapak, istri, anak, orang tua, keluarga, pastor, umat tidak akan ada yang atos-atosan lagi. Karena apa? Saya punya salah. Tak sembahyang. Lalu hidup kita sungguh-sungguh menjadi agen-agen, menjadi apa itu namanya orang-orang pembawa rahmat kerahiman kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Semoga pesta kerahiman ilahi sekali lagi tidak jatuh hanya pada seremonial ritual belaka yang tanpa makna, tetapi semoga dengan pesta ini kita diantar untuk semakin mengetahui bahwa kerahiman Allah diadakan, diperkenalkan supaya kita tahu Dia sumber pengampun, dan dengan demikian kita yang menjadi pihak bersalah senantiasa mengakui kapanpun kita bisa bersalah, dan dengan demikian senantiasa memohon ampun dan kerahiman. Nama Tuhan dimuliakan ini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, sedang berada di pulau yang bernama Patmos, terdorong oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Kata suara itu, "Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada jemaat di Asia." Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Ketika aku berpaling, tampaklah padaku 7 kaki dian dari emas. Di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ketika melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku adalah yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang, maupun yang akan terjadi sesudah ini." Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Biarlah
batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, para rasul mengadakan banyak tanda dan mukjizat di tengah masyarakat Yahudi. Semua orang beriman selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri dengan mereka. Namun, mereka sangat dihormati orang banyak. Makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan orang membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkan mereka di atas balai-balai dan tikar, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Juga banyak orang dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun. Mereka membawa orang sakit dan orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus bersabda, "Hai Thomas, karena melihat Aku, kau percaya. Berbahagialah yang tidak melihat, namun percaya." Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci rapat karena mereka takut kepada para pemuka bangsa Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, Dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu."
Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, salah seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus kembali berada dalam rumah itu, dan kali ini Thomas ada bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Masih banyak tanda mukjizat lain yang diperbuat oleh Yesus di depan mata para muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan.